Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi yang cukup mantap sekali dikutip dari Flores terkini rekan-rekan, berkaitan dengan open mainnet dan juga berkaitan dengan perkembangan project Pi Network yang terbaru. Di sini menuju fase mainnet berikutnya atau open mainnet ya pada tahun 2023. Pi Network Core Team sedang mempertimbangkan 3 solusi untuk KYC pengguna ya rekan-rekan. Nah, di sini juga disebutkan sebuah kabar datang dari Core Team dalam waktu dekat akan melakukan KYC ya atau verifikasi terhadap para penggunanya ya rekan-rekan, dan mungkin di sini untuk rekan-rekan yang baru mendaftar atau untuk para pionir yang saat ini belum mendapat KYC ya, mungkin dalam waktu dekat akan ada semacam undangan KYC ya, tinggal ditunggu saja, atau mungkin nanti rekan-rekan bisa rajin-rajin saja membuka aplikasi Pi Network rekan-rekan dengan memasuki menu profile ya, dan di situ ada KYC, nanti bisa langsung dimulai ya rekan-rekan ketika sudah ada menu untuk KYC-nya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini untuk KYC memang menjadi masalah atau fokus utama dari pihak Core Team itu sendiri ya, dan juga aplikasi ekologi. Kalau untuk masalah aplikasi ekologi di sini sudah ada banyak sekali ya tim yang ikut bergabung dalam hackathon rekan-rekan, artinya di sini banyak sekali keterlibatan dari pionir-pionir semuanya yang ikut bergabung dan terlibat dalam pembuatan aplikasi web seluler ya. Jadi fungsi daripada koin Pi Network itu sebagai utility ya rekan-rekan, artinya di situ bisa membeli produk-produk ya dengan menggunakan koin Pi ya rekan-rekan. Jadi fungsi daripada koin Pi itu adalah untuk membayar atau sebagai utility atau utilitas ya, yang mana di situ melalui aplikasi-aplikasi ekologi yang ada ya rekan-rekan. Jadi contoh misal rekan-rekan ingin naik ojek, nanti bisa lewat Pi taksi ya, mungkin kurang lebih seperti itu dengan bayar menggunakan koin Pi. Kemudian untuk yang misalnya berpergian itu bisa menginap lewat hotel, membayar dengan aplikasi Pi Togo ya. Jadi di situ adalah maksudnya rekan-rekan, jadi sebagai utility ya atau utilitas. Karena di sini untuk jenis cryptocurrency menurut Darmawan ya rekan-rekan, menurut Oscar Darmawan ya, sang pendiri daripada Indodax sendiri ya, menyebutkan ada 3 jenis ya rekan-rekan fungsi daripada kripto. Salah satunya sebagai utility ya atau alat pembayaran di dalam ekosistemnya yang sampai saat ini dipegang oleh Bitcoin dan Ethereum. Nah, mungkin Pi Network juga mengarah ke sana ya rekan-rekan dengan menyempurnakan blockchain daripada Bitcoin itu sendiri. Sedangkan Ethereum merupakan anak didik atau anak murid dari Dr. Nicholas ya. Jadi di sini sangat jelas sekali. Kemudian di sini juga ada cryptocurrency yang berfungsi sebagai security ya atau sebagai keamanan aset suatu produk ya rekan-rekan, dan juga ada yang berfungsi sebagai aset digital ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini memang banyak sekali semacam tergantung project yang ada di belakang ya rekan-rekan. Kemudian untuk project Pi Network itu sangat jelas sekali ya, yang mana di situ memang visi dan misinya sangat jelas sebagai utility ya, dan nanti kita bisa menikmati pengalaman yang inklusif di dalamnya ya. Dan Pi Network itu memang memiliki jangka panjang ya untuk progresnya, yang mana di sini menjangkau sebanyak-banyaknya orang ya, dan koin Pi itu bisa digunakan dan dikenal oleh seluruh orang di dunia ya. Maka dari itu di sini rupanya Core Team untuk masalah KYC harus memiliki semacam security atau keamanan yang lebih ketat ya, sesuai dengan standar internasional atau standar Core Team itu sendiri. Maka dari itu untuk proses KYC saya rasa di sini ya agak sedikit mengalami keterlambatan ya rekan-rekan, karena di sini pengguna daripada Pi Network itu yang paling besar di seluruh dunia ya. Untuk cryptocurrency yang lain itu mungkin pengguna yang paling banyak hanya sekitar ya 2 juta 4 juta ya. Nah, bahkan untuk yang core mining BTCS itu sekitar 11 juta ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini untuk Pi Network itu memiliki standar tersendiri ya, dan ini memang project yang mantap, jangka panjang ya, dan sedang viral booming pada tahun 2023 ini ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga disebutkan, dilansir juga dari Newswa ya, langkah verifikasi sejatinya sangat penting untuk diikuti oleh para pionir ya, karena jika tidak koin Pi yang selama ditambang, koin Pi yang selama ini kita tambang akan hangus ya, karena tidak melewati proses KYC. Maka dari itu KYC adalah salah satu syarat penting ya rekan-rekan, agar koin rekan-rekan bisa dimigrasikan dan rekan-rekan itu terdeteksi sebagai akun asli atau manusia sejati ya, bukan robot, yang lebih seperti itu. Kemudian di sini aturan ini bukan aturan baru. Bitcoin yang dimiliki pengguna yang tidak mengikuti prosedur KYC sudah diatur dalam aturan yang disebut dalam web paper Pi Network ya. Kemudian di sini KYC juga atau KYC proses verifikasi juga penting dilakukan sebagai salah satu syarat ya untuk melakukan migrasi. Ini sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Kemudian di sini informasi yang terbaru
menyebutkan jika saat ini core team sedang menggodok solusi efektif dalam rangka mempermudah proses KYC untuk para penggunanya ya. Jadi di sini intinya adalah core team sedang menggodok ya rekan-rekan. Jadi di sini untuk masalah KYC sedang dikerjakan oleh core team ya. Nah, kemudian menurut informasi yang paling update ya rekan-rekan, kalau rekan-rekan lihat dalam layar beranda rekan-rekan ya, di situ juga disebutkan tentang masalah solusi KYC ya yang sedang diperbaiki ya rekan-rekan. Kemudian nanti pada tahun 2023 nanti untuk rekan-rekan yang gagal lolos atau mungkin ada masalah ya, itu mungkin ada semacam aplikasi tersendiri untuk KYC ulang ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya, dan kita nantikan saja ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini meski belum menentukan solusi yang akan diambil, namun sampai saat ini ada 3 prioritas KYC yang telah dilakukan dan sedang digodok, yaitu ada kualifikasi KYC dalam skala besar secara simultan ya, jadi di sini serentak ya rekan-rekan. Kemudian juga ada prosedur persetujuan ulang status KYC siaga dan pengenalan sistem alarm verifikasi. Nah, ini memang salah satu metode atau cara yang digunakan oleh core team dalam rangka untuk KYC. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan ke informasi berikutnya masih dalam Flores terkini ya. Di sini ada alasan mengapa Pioneer tidak dapat memperdagangkan koin Pi yang ditambang dalam bursa sampai saat ini ya rekan-rekan. Dan di sini ada alasan-alasannya ya. Jadi meskipun banyak yang meragukan tentang Pi Network, tapi kenyataannya koin Pi sampai saat ini telah terdaftar dalam banyak bursa yang ada ya, bahkan bursa ternama ya, yang mana di sini bisa menyilaukan daripada para pionir itu sendiri. Kemudian bagi para pionir barangkali terlambat dalam menyirat kabar ya. Saat ini nilai token sangat memikat sehingga para perintis ingin segera mengkonversi Pi yang ditambang menjadi bentuk mata uang fiat ya, atau menjadi bentuk dolar atau rupiah ya rekan-rekan. Dan di sini sangat mantap sekali ya. Daftar koin merupakan sebuah langkah bijak dalam yang telah diambil setidaknya untuk meyakinkan para pionir bahwa 3 tahun yang mereka habiskan untuk mengklik tombol petir setiap 24 jam sekali tidaklah sia-sia ya. Nah, kemudian hanya saja seperti yang telah diumumkan bahwa Pi Network sampai saat ini masih berfungsi atau masih berada dalam enclosed mainnet ya. Kemudian di sini terkait dengan kehebohan belakangan ini ya, platform perdagangan CMC, coinmarketcap.com dan juga Huobi secara tegas ya rekan-rekan menyarankan untuk tidak melakukan deposit ataupun melakukan withdraw ya di sini ya. Meskipun untuk koin Pi itu memang terdaftar dalam 2 bursa ini ya rekan-rekan. Dan di sini juga disebutkan, nah di sini mengingatkan kembali sampai saat ini belum ada konektivitas eksternal yang diizinkan oleh pengembang atau core team. Hal ini dilakukan mengingat Pi Network masih terbatas pada blockchain publik dan lainnya ya rekan-rekan. Jadi di sini masih dalam fase enclosed mainnet. Kemudian di sini mengapa CMC memberikan harga ya, atau mencantumkan harga dan diikuti oleh bursa-bursa yang lain juga ikut mencantumkan harga Pi Network, padahal sudah jelas ya bursa tersebut dan juga core team melarang partisipasi dalam bentuk deposit maupun trading dan penarikan apapun. Nah, tetapi mengapa di situ ada harganya rekan-rekan? Ternyata di situ adalah harga yang tercantum hanya mewakili nilai IOU ya, dan itu tidak dapat ditransfer antar bursa ya rekan-rekan. Jadi istilah IOU merupakan akronim dari IOU. Nah, istilah ini merujuk pada sebuah dokumen semi formal yang secara terang-terangan menguraikan informasi utang yang terjadi antara dua belah pihak, baik perorangan maupun bisnis ya. Kemudian dalam dunia blockchain dan cryptocurrency, IOU adalah sebuah token berbasis blockchain yang mewakili nilai yang sama dengan aset yang mendasarinya. Wah, ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Jadi menurut dunia blockchain dan teknologi ya, disebutkan di sini untuk nilai IOU di sini bisa saja mewakili nilai atau aset yang mendasarinya ya, dengan nilai yang sama. Artinya nanti mungkin ketika Pi Network sudah melakukan fase open mainnet atau sudah listing ya, harganya tidak jauh dari nilai IOU itu ya rekan-rekan. Artinya di sini untuk rekan-rekan yang memiliki sedikit koin Pi ya, bahkan 10 sampai 100 itu mungkin akan terasa ya rekan-rekan, sedikit bisa menikmati hasil daripada koin Pi rekan-rekan itu sendiri. Kemudian di sini bermodalkan IOU tersebutlah seorang trader dapat membuat token yang mewakili utang antara berbagai blockchain lain ya. Sayangnya untuk perdagangan Bitcoin yang ditambang dengan mata uang fiat saat masih sulit bagi para perintis ya, karena alasan ini rekan-rekan. Jadi di sini masih tidak bisa untuk melakukan semacam perdagangan dengan IOU itu sendiri ya, tapi setidaknya untuk IOU di sini kesimpulannya ya rekan-rekan. Nah, di sini sebuah token berbasis blockchain yang mewakili nilai yang sama dengan aset yang mendasarinya. Ini sangat mantap sekali ya. Jadi di sini saya rasa
untuk nilai daripada IOU yang tercantum dalam coinmarketcap.com. Di situ mungkin bisa mewakili harga Pi Network kedepannya ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya ya, nanti bisa tulis dalam kolom komentar ya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk para pionir semuanya yang telah mendukung channel ini dan selalu menonton channel ini ya, agar Pi Network itu selalu up. Dan rekan-rekan saya sarankan untuk selalu garap project yang lainnya ya, dan di situ saya merekomendasikan banyak sekali semacam garapan-garapan yang cukup potensial dan cukup legit ya. Di antaranya ada Bondek dan Catstar, rekan-rekan silahkan digarap ya. Sekian dan terima kasih.